Kenapa disebut sebagai pengotor batin? Sebab hal ini memang sukanya mengotori batin. Karena sukanya mengotori batin, ya maka disebutlah pengotor batin. Orang lain juga atau dalam buku-buku yang pada umumnya dibaca, yaitu dikenal dengan kotoran batin. Nah, di sini dikatakan sebagai pengotor batin, karena ini sesuatu yang berbeda dari batin itu sendiri. Tapi memang sukanya, yaitu mengotori batin kita. Kita tahu bahwa sesuai dengan dhamma, Guru Agung kita menunjukkan bahwa kekuatan manusia itulah kumpulan gugusan pembentuk yang dikatakan pancak kanda. Jadi 5 kelompok gugusan pembentuk yang menyebabkan kemelekatan. Nah, kalau kita pahami di sini ada 2 hal, yaitu ada nama dan rupa. Ya, nama itu gugusan dari batin dan rupa gugusan dari jasmani. Nah, dari nama dan rupa inilah setelah terbentuk yang dikatakan sebagai manusia, gabungan dari itu semua dikatakan sebagai makhluk, yaitu namanya manusia. Tentu kita juga harus memahami, jadi sebelum masuk pada pembahasan mengenai pengotor batin, kita memiliki jasmani, itu juga punya pengotor jasmani. Ya. Dan demikian pula kita juga harus pahami, jika kita tidak memahami apa itu pengotor jasmani, ya tentu sulit untuk bisa menyelesaikan pengotor jasmani kita. Contoh saja, pengotor dari kepala yang sering kita kenal dengan sebutan ketombe. Pengotor mata, namanya juga lain. Pengotor hidung juga lain lagi namanya. Nah, pengotor mulut juga berbeda. Pengotor badan juga berbeda namanya. Dengan memahami masing-masing itu, kita juga harus tahu bagaimana cara untuk paling tidak ya mengurangi, bahkan kalau mampu bisa melenyapkan pengotor-pengotor jasmani itu. Maka kalau kepalanya kotor, rambutnya kotor, nah kita sudah pada tahu pakai sampo untuk membersihkan dari pengotor rambut kita, pengotor dari kepala kita. Demikian pula kalau telinganya kotor, ya kita pakai cotton bud, dibersihkan atau dengan cara-cara lain. Kenapa? Kita tahu memang ada kotorannya, ada pengotornya. Karena tahu ada pengotornya itulah, dan kita harus tahu juga caranya untuk bisa mengurangi, bahkan bisa membersihkan dari pengotor jasmani itu. Pendek kata, jasmani kita juga banyak pengotornya. Dan kalau kita tidak memahami betul dan juga tidak bisa mengerti pengotornya ada di mana, kita bisa salah untuk melakukan hal yang terbaik agar tidak pengotor batinnya kita ini tidak bertambah banyak. Nah, demikian pula pengotor batin. Batin kita ini juga banyak pengotornya. Dan kita sebagai umat Buddha telah ditunjukkan oleh Guru Agung kita Buddha Gautama. Jadi di dalam khotbah-khotbah beliau juga selalu menyebutkan tentang pengotor batin kita ini. Bahkan pengotor batin kita ini ada yang kasar, ada yang sedang, ada yang sangat halus. Oleh karena itulah kita juga harus memahami apa saja itu pengotor batin kita. Sebab kalau kita tidak mengetahui, wah nanti bisa salah untuk bisa membersihkan. Kita sudah tahu saja belum mampu untuk melenyapkan. Tetapi paling tidak kita berusaha untuk mengikis, untuk mengurangi. Yang kita pahami pada umumnya sebagai pengotor batin, yang pertama adalah loba. Loba adalah sering diterjemahkan dengan keserakahan. Sekarang coba tinjau sendiri
dalam batin kita, apakah kita masih memiliki yang namanya keserakahan? Kalau kita masih memiliki keserakahan, bagaimana cara untuk mengikis keserakahan? Dan jika kita mau memahami, mau mengerti tentang keserakahan ini, ya sebenarnya kita kalau mau perhatian mudah sekali mendeteksi yang namanya keserakahan. Nah, keserakahan itu banyak macam, ya. Keserakahan dalam hal materi dengan hal-hal yang lain, yang bahkan yang sampai yang halus pun bisa dideteksi. Oleh karena itulah kita mengenal Dhamma, Guru Agung kita menunjukkan, atau Guru Agung kita Buddha Guru menunjukkan bagaimana agar kita sekarang ini, dalam kehidupan sekarang ini, bisa mengikis, bahkan mampu melenyapkan yang namanya keserakahan. Dengan cara apa? Ya berbuat bajik dengan berdana. Karena orang serakah itu membuat kita lebih menderita. Salah satu cara yang ditunjukkan dengan baik yaitu dengan berdana. Nah, berdana juga banyak macam. Ya. Oleh karena itulah, ini salah satu cara yang sangat baik ditunjukkan kepada kita. Bagaimana kita memerangi pengotor batin kita ini. Jika kita mengetahui, kita memiliki keserakahan, kita juga memiliki, ya harus juga memahami teman dari keserakahan itu ada, yaitu dosa, yang sering diterjemahkan sebagai kebencian. Nah, kalau seseorang memiliki kebencian, itu kan juga akan merusak dirinya sendiri. Nah, berarti ada orang yang sedikit-sedikit bencinya meluap-luap. Ya. Jadi kalau seseorang memiliki kebencian yang sangat luar biasa seperti ini, ya, bagaimana caranya untuk bisa mengikis, menguranginya? Yaitu dengan cara mengembangkan cinta kasih dan kasih sayang. Jadi kalau kita tahu kita muncul kebencian, ya kita harus renungkan dan harus kita munculkan sifat luhur kita, yaitu cinta kasih, kasih sayang. Ya kepada siapa saja, karena kebencian itu kadangkala muncul kapan saja. Nah, kalau kita memelihara kebencian dan terus mempraktekkan kebencian, ya, kalau kita mau renungkan ini, kita ini pandai atau bodoh? Dengan perenungan itulah, maka pengotor batin yang ketiga adalah moha, kebodohan. Ya, kalau bahasanya lebih ya atau yang lain juga bisa disebut sesat, ya, tersesat, kebodohan. Nah, arti orang bodoh ya itulah namanya tidak tahu. Kalau kita jalan dengan mengendarai kendaraan, dengan mobil, harusnya belok kiri, belok kanan, nah, itu namanya kan tersesat. Tersesat kenapa? Ya karena bodoh. Demikian pula, karena kebodohan kita membuat kita menjadi tersesat. Tersesat apa? Batin kita. Ya. Keserakahan, kebencian, kebodohan. Ini yang pada umumnya kita ketahui. Di dalam Paticca Samuppada itu kan ada rangkaiannya, yaitu ayam, ular, dan babi yang saling menggigit ekornya. Artinya apa? Loba, dosa, moha itu saling berkaitan satu sama lain. Karena satu sama lain saling berkaitan, maka jika satu dikembangkan, ya akan berkembang semua. Jika satunya berkurang, ya akan berkurang juga. Ya. Nah, kebodohan ini bagaimana untuk menguranginya? Ya kita harus belajar dengan penuh semangat, ya. Tanya jawab seperti malam hari ini. Ya, kalau kita belum mampu, belum memahami dengan betul, ya paling tidak kita sudah mulai untuk melangkah. Karena ada pepatah, langkah 1000 pun harus dimulai dari langkah yang pertama. Ya, siapa tahu kita bisa melenyapkan ketiga macam pengotor batin kita.
Apakah pengotor batin hanya 3 ini? Ibu, bapak, saudara sekalian, ada lebih banyak lagi. Yang keempat adalah koda. Koda adalah kemarahan. Kalau kita sudah memiliki keserakahan, kebencian, kebodohan, nah ini berkembang biak lagi ke hal yang lain. Kemarahan. Kemarahan ini juga termasuk sebagai pengotor batin. Coba teliti pada diri sendiri. Masih memiliki kemarahan atau tidak? Atau bahkan kita sering-sering marah. Berapa kali kita marahnya setiap harinya itu? Coba direnungkan pada diri kita masing-masing. Kalau kita mau bertanya lagi, orang yang suka marah-marah, setiap saat ada masalah kecil aja marah, ini orang waras atau orang gila? Itu harus kita renungkan sendiri. Kalau kita suka marah-marah, itu pertanda kita juga sedang gila. Kenapa? Ya karena masalah sedikit marah. Bahkan belum ada masalah pun juga suka marah. Ibu, bapak, saudara sekalian, kalau sudah sering marah, nah nanti ada lagi berkembang biak lagi. Yang kelima, ya kan loba, dosa, muha, koda. Kelima adalah upanaha. Apa itu upanaha? Yaitu mudah tersinggung. Sudah serakah, benci, memiliki kebodohan, mudah marah, mudah tersinggung lagi. Jadi ini rentetannya. Kalau orang sudah sering marah-marah, akhirnya juga mudah tersinggung. Inilah bahayanya. Kita juga harus bercermin pada diri kita sendiri. Masih memiliki hal ini tidak? Nah, kalau kita memiliki kemarahan, ya bagaimana kita harus berusaha untuk mengendalikan diri kita. Supaya kita berkurang kemarahannya. Jika kita memiliki atau perilaku mudah tersinggung, bagaimana mengendalikan diri? Ya dengan pengertian agar kita tidak mudah tersinggung. Sehingga kita akan mendapatkan namanya kebahagiaan. Inilah mengenai mudah tersinggung. Yang keenam adalah maka. Orang yang tidak menghargai jasa orang lain. Jadi kita pun kadang-kala muncul hal seperti ini. Tidak bisa menghargai jasa orang lain. Oleh karena itulah kita harus berusaha merenungkan kembali. Karena kita hidup itu karena jasa orang lain sangat banyak. Ya, yang paling utama ya kepada kedua orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang lain yang tentu tidak bisa disebutkan. Banyak jasanya. Oleh karena itulah kita juga harus menghargai jasa orang lain. Dan kita harus melakukan juga yang baik agar juga bermanfaat dalam kehidupan sekarang ini. Karena kalau kita sudah memahami, kita tidak bisa menghargai orang lain, ya kita harus berlatih. Karena ya tidak mudah, berlatih, dan berlatih. Inilah mengenai maka. Ketujuh adalah palasa, sikap menyamakan diri kepada mereka yang lebih tinggi. Jadi, wah ini kalau bahasa umumnya ya ini menyombongkan diri karena menyamakan lebih tinggi semua. Kadang-kala kita juga muncul hal-hal seperti ini. Inilah pentingnya kita bercermin pada diri kita masing-masing. Karena dhamma ini adalah untuk diri kita sendiri. Bercermin pada diri kita sendiri. Yang kedelapan adalah isa atau irsia. Kalau bahasa Sanskerta irsia. Sabalinya isa. Keiri hatian. Nah, iri hati ini juga sering muncul. Nah, orang lain mendapat kemudahan, mendapat bantuan, ya kita iri. Pendek kata apapun kita bisa muncul iri hati. Ada orang lebih terkenal, lebih pandai, ya juga iri. Mendapat kemudahan juga iri. Cobalah amati. Siapa yang perlu diamati? Yang pertama ya diri kita sendiri. Tetapi kita juga bisa mengamati pada orang lain. Tapi intinya untuk bercermin pada diri kita sendiri. Agar kita bisa mengubah
diri kita menjadi lebih baik. Ya. Yang ke-9 adalah maya. Maya itu adalah kepalsuan. Jadi tadi juga sudah dinyanyikan tuh lagunya An'ata. Nah, sebenarnya kan kita sering mengatakan inilah aku, diriku, ya itulah suatu sebenarnya kepalsuan, karena semua tumpukan. Maka dikatakan pancakanda itu sebagai manusia, ini kan tumpukan gugusan pembentuk yang menyebabkan kemelekatan. Jadi karena terdiri atas tumpukan atau gugusan-gugusan pembentuk, maka tidak ada yang dikatakan tadi aku. Ya, itu maya. Nah, kan sering juga dibuat nama seseorang itu. Jadi maya, itu maya ya kepalsuan. Nah, siapa itu yang punya nama maya itu di sini. Yang ke-10 adalah sathya, keculasan, kelicikan. Ada orang yang licik, culas. Nah, kalau memiliki hal seperti ini dalam diri kita, inilah saatnya kita harus memerangi yang namanya kelicikan. Karena sifat-sifat seperti ini juga bisa muncul pada diri kita masing-masing. Yang ke-11 adalah tambak, bandel. Kadang dinasihati, diberi pengertian juga sulit untuk bisa terima. Kadang kita juga muncul hal seperti itu. Nah, sifat bandel itu kalau dikembang-kembangkan sangat potensi. Kita juga bisa melakukan. Sebab hal-hal yang buruk itu tidak usah belajar pada pandai semua. Tapi hal-hal yang baik kadang sulit untuk bisa dipraktikkan. Itulah mengenai tambak bandel. Dan yang ke-12 adalah saramba. Sewenang-wenang. Ada orang yang perilakunya itu sewenang-wenang, maunya sendiri. Kalau tidak diikuti, marah. Mungkin juga termasuk kita. Kadang kalau tidak sering, ya kadang muncul namanya kesewenang-wenangan. Jika muncul, kita harus bisa merenungkan kembali bahwa manfaat kita belajar dan praktek dhamma adalah untuk mengikis pengotor batin ini. Termasuk ini adalah kesewenang-wenangan. Dan yang ke-13 adalah mana, pembandingan diri. Jadi kita kan suka membanding-bandingkan. Nanti kalau dijelaskan lagi pembandingkan diri, mana itu ada jumlah 9. Ya, jadi kadang sudah tinggi, merasa lebih tinggi. Ya, sama, merasa lebih rendah. Atau sama, merasa sama juga. Itu membanding-bandingkan. Suka membanding-bandingkan ini juga termasuk pengotor batin. Walaupun di masyarakat berlaku umum. Karena kan dengan suka membanding-bandingkan diri ini, kita jadi gelisah, khawatir, takut akan muncul. Dan yang ke-14 adalah atik mana, ketinggi hatian. Sudah membanding-bandingkan diri, tadi yang mana, ini atik mana, ketinggi hatian. Wah, tinggi hati. Wah, ini juga termasuk salah satu pengotor batin. Ke-13 adalah mada, kemabukan. Mabuk di sini tidak semata-mata hanya mabuk dengan minum-minuman yang memabukkan. Yang paling heboh zaman sekarang, zaman modern ini, ya mabuk karena agama, bukan hanya karena minuman. Kalau hanya minuman, mungkin kalau dia minum sendiri, yang rugi dia sendiri. Tapi kalau mabuk dengan agama ini, wah ini yang rusak orang banyak. Bahkan suatu negara bisa hancur-hancuran karena pada mabuk. Inilah mada. Dan yang ke-16 adalah pamada, kelengahan, ketakbijaksanaan. Jadi bagaimana menjadi bijak, itu ya harus kita belajar, ya jangan sampai mabuk. Nah, dan kita harus juga untuk berlatih apa yang telah ditunjukkan oleh guru agung kita, Buddha Gautama.
Beliau menunjukkan ada dana, sila, samadhi, dan panya untuk merealisasi yang namanya nibbana. Semua yang kita dapatkan sekarang ini hidup, kenapa menderita? Ya inilah sebabnya dari pengotor batin kita. Yang tadi disebutkan ada 16 pengotor batin. Dari pengotor batin kita inilah sekarang waktunya kita untuk mengikisnya. Karena lahir sebagai manusia itu sangat langka. Dan beruntung kita kan sekarang sudah jadi manusia. Mari kita sama-sama untuk mempraktekkan demi melenyapkan pengotor batin kita masing-masing.